guys, selamat datang di EduTalk dalam podcast terbaru kita yang pastinya sangat mengedukasi. Hai semuanya, apa kabar? Salam kenal ya, nama gue Angie dan sekarang gue lagi sama Hanum. Gimana kabarnya Num hari ini? Baik banget dong Ji, kalau lo gimana? Baik banget juga dong, tapi sekarang gue lagi semangat banget nih karena kita bakal banyak ngobrolin hal-hal seputar komunikasi. Yeay, bener banget Ji, jadi hari ini kita bakal bahas tentang hal-hal komunikasi di dunia penyiaran, yaitu dunia kuliah kita, broadcasting. Nah kira-kira kenapa tuh Num kita mau ngebahas topik itu di podcast kita sekarang? Karena yang tadi gue bilang, kita kuliah itu di jurusan broadcasting nih. Jadi kita harus lebih mahamin gimana sih komunikasi yang tepat dalam dunia penyiaran. Oke, sebagai awalan nih, pertama gue mau nanya, kalau menurut lo komunikasi terbuka itu apa nih? Komunikasi terbuka itu menurut gue adalah situasi yang dimana semua orang atau individu itu merasa bebas dan terbuka untuk mengkomunikasikan ide-ide yang ada dalam dirinya tanpa rasa takut adanya intimidasi atau tanpa rasa khawatir antar omongan orang lain, tanpa berpikiran kayak aduh gue mengekspresikan ide atau konten kayak gini nih gue bakal diejek gak ya, gue bakal ada yang hujat gak ya gitu. Iya sih, atau kayak apa mungkin konten yang gue bikin jelek kali ya. Lagian sekarang kita tuh mahasiswa ada di era komunikasi, jadi komunikasi terbuka, jadi kita nggak perlu takut kalau kita punya ide atau pendapat yang mungkin beda sama yang lain. Bener-bener. Ya intinya kita nggak usah takut buat berbicara atau berekspresi gitu loh, karena kan kita juga postingnya di sosial media kita, jadi itu hak kita untuk memposting apa aja. Bener banget sih, jadi kayak lebih ke kayak don't care sama reaksi sama pandangan pemikiran orang lain gitu. Lebih kehilangin rasa takut sama reaksi orang lain atau netizen lah, kayak aduh takut salah ngomong, padahal kan orang lain pun juga akan lupa dan gak inget kalau kita salah ngomong sedikit gitu, gak terlalu mikirin juga. Iya. Padahal kayak it's okay lah, manusia juga kan bisa salah. Benar, jadi sama halnya kayak di sosmed, kalau kita mau posting sesuatu, pertimbangannya aja tuh kayak suka baik banget gitu kan Ji. Kayak perspektif netizen tuh atau perspektif teman-teman kita sendiri tuh kadang bikin overthinking, kayak ini bakal diomongin gak ya sama orang-orang, iya gak sih? Iya bener banget sih. Oke, next kita bakal bahas hal yang beda lagi nih. Gue mau nanya, kalau menurut lo seberapa penting komunikasi kita sama orang lain? Kalau menurut gue, komunikasi itu udah jadi kebutuhan primer di hidup kita. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu yang cuman penting aja, tapi udah di tahap yang lebih tinggi lagi, malah menjadi sebuah kebutuhan utama. Setuju sih gue. Oke, kalau menurut lo gimana komunikasi dalam penyiaran atau di era digital yang sekarang kayak gini tuh? Rumit gak sih? Sebenarnya sih ya, bisa jadi rumit kalau kita sebagai komunikator nggak punya skill yang harus dimiliki di dunia penyiaran. Tapi akan jadi useful atau bermanfaat kalau kita punya skill untuk mendukung penyiaran di era digital ini. Oh, contohnya berarti kayak kalau kita nggak bener-bener ngelajarin dasar-dasar teori penyiaran, hukum etikanya, cara olah suara sama produksi yang baik, itu pasti bakal jadi rumit ya kan? Ya setuju, tapi sebaliknya kalau kita sebagai mahasiswa mempraktikkan komunikasi dua arah sama dosen pengajar kita, pasti bakal mudah ngertinya dan jadi nggak rumit buat jalanin tugas-tugas sebagai seorang penyiar atau presenter gitu. Berarti semua tergantung kesiapan kita sebagai komunikator aja berarti gitu ya. Kita punya skill yang memadai atau enggak. Bener-bener. Nah, kalau ngomongin tantangannya nih, pasti kan ada ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, kalau menurut lu tantangan dalam hal itu tuh apa? Iya bener banget Ji. Jadi tantangan itu tuh pasti ada kan. Dalam semua hal tuh pasti ada tantangan. Ada aja perbedaan pemahaman antara komunikator sama komunikan, baik secara langsung maupun enggak. Jadi kesalahpahaman pasti ya rentan aja terjadi gitu. Benar sih. Dalam komunikasi itu penting banget untuk kita bisa koordinasi satu sama lain biar bisa saling memahami gitu ya. Iya sih Ji, tapi menurut lo nih gimana caranya hindarin atau
ngatasin tantangan tersebut dalam dunia penyiaran? Kalau menurut gue sih ya yang pasti bakal ada yang namanya overload komunikasi. Nah makanya kita ya harus pinter-pinter dalam memilah dan memilih informasi mana yang akurat. Karena kalau enggak ya kita sebagai penyiar apalagi pasti bakal mudah ke distract sama info-info yang lain, mungkin hoax atau apalah itu semacamnya yang enggak belum pasti benar tentunya emang ada gitu loh. Setuju banget. Sebaliknya begitupun mereka yang menjadi pendengar ya. Kesalahpahaman karena ketidakefektifan komunikasi itu pasti ada aja. Nah itu kenapa bisa terjadi tuh? Karena kayak kebanyakan informasi yang disampaikan tuh nggak utuh. Karena itulah lemahnya kita kadang sebagai mahasiswa atau enggak orang-orang gitu ya, itu kita suka males buat melakukan koordinasi sama orang-orang satu sama lain gitu. Iya banget lagi, makanya kita tuh harus hati-hati dalam milih berita. Beritanya tuh hoax atau enggak, jadi informasinya tuh layak untuk kita konsumsi dan kita nerimanya tuh sumbernya berdasarkan fakta gitu. Jadi kita harus pinter-pinter dalam nyaring berita. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi buat bahas info-info yang menarik di segmen selanjutnya setelah iklan yang satu ini. Ji, lo ngerasa gak sih akhir-akhir ini tuh panas banget dan ngebuat kulit kita tuh jadi kusam karena kita sering banget terpapar sinar matahari. Apalagi gue nih, anak PP gini, kuliah pulang pergi, gue bener-bener butuh banget sunscreen yang gak bikin kulit gue kusam, yang SPF-nya tuh gede, terus yang lembapin kulit gue dan gak bikin makeup gue nge-crack. Lo lagi nyari sunscreen buat kondisi lo yang kayak gini nih, gue punya rekomendasi banget. Itu ada sunscreen dari Fanbo, Wonder Skin Sunscreen Plus Serum. Kenapa gue rekomendasi ini ke lu? Karena sunscreen ini itu udah SPF 50+++, udah rich niacinamide juga, aloe vera bahkan sakura extract, dan udah dermatologically tested. Jadi buat teman-teman lain yang mau butuh rekomendasi sunscreen, gue bener-bener ngerekomendasi ini banget karena sunscreen ini dari Fanbo bener-bener membantu mencerahkan, melembabkan, melindungi kulit dari polusi dan sinar matahari. Wah, ini cocok banget kayak buat gue dan buat kita semua yang butuh sunscreen yang SPF-nya tinggi tapi ngelembapin. Ini kayak bagus banget ya buat gue. Thank you banget Angie. Selain cara menghindari tantangan nih, gue juga pengen bahas tentang tips-tips buat ningkatin skill komunikasi. Nah, kalau menurut lo cara awal buat ngelatih skill tersebut tuh gimana sih? Kalau menurut gue caranya itu kita harus sering ngobrol-ngobrol sama banyak orang. Kita nggak boleh pemalu sih intinya. Jadi kita harus percaya diri kalau kita mau ngelatih skill tersebut. Kita udah terbiasa komunikasi sama orang-orang dan kelama-kelamaan kalau kita udah terbiasa nih berkomunikasi sama banyak orang, pasti cara berkomunikasi kita akan semakin bagus dan kita akan percaya diri gitu. Iya sih, ngobrol sama orang tuh ngaruh banget ya buat ningkatin skill komunikasi. Selain ngobrol, kita juga bisa ikut kelas public speaking. Itu sih buat kita tuh biar tahu step by step caranya buat punya skill public speaking yang bagus. Nah iya tuh, ikut kelas atau kursus juga bagus banget buat yang pengen ningkatin skill komunikasi atau public speaking yang bagus tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Gue banyak lihat di Instagram banyak para public speaker atau influencer yang buka kelas public speaking. Kalian boleh banget tuh buat ikutan itu. Nanti kita bakal share-share infonya di sosial media kita ya. Oh ya, bahkan setahu gue kayaknya si Mas Bayu tuh juga kalau nggak salah dia buka kelas public speaking ya, dosen kita sendiri, dosen olah suara. Nah, tapi ya banyak banget tau orang-orang yang bilang kalau public speaking atau cara berkomunikasi itu sebenarnya nggak perlu dipelajarin karena ya tinggal ngomong aja. Padahal tapi kalau menurut gue berkomunikasi itu nggak gampang dan yang pasti ada caranya. Bener banget Ji, untuk ningkatin kualitas komunikasi kita itu nggak gampang loh sebenarnya.
banyak hal yang harus dipelajarin dan diperhatiin. Ada isi, artikulasi, intonasi yang disampaikan ketika seseorang lagi berbicara di depan umum. Jadi nggak cuman sekedar ngomong aja, tapi harus ada isinya gitu. Iya sih, kalau kita ngomong di depan umum itu kan nggak mungkin kita asal ngomong aja gitu kan. Pasti seorang public speaker profesional pun kalau mau berbicara di depan umum itu pasti harus latihan sama ada pembelajarannya dulu. Bener tuh, selain itu kalau mau ningkatin skill komunikasi, kita juga harus pelajarin dasar-dasar nonverbal juga loh, Ji. Itu tentang apa tuh maksudnya? Jadi dari yang gue pelajarin ya, komunikasi nonverbal itu mempengaruhi 55% dari bagaimana cara audiens memandang seorang komunikator, atau bisa kita sebut sebagai seorang presenter atau public speaker. Jadi kalau kita lagi berbicara, kita harus menatap semua mata audiens kita dan gunain juga postur tubuh yang tepat dan hindarin gerakan-gerakan yang mengganggu. Contohnya kayak sering nunduk gitu. Oh gitu, oke. Sekarang gue paham nih kenapa kita harus pelajarin komunikasi nonverbal. Oh ya, karena gue udah nangkep nih semuanya, gue mau nambahin deh sekalian ngasih tahu sama teman-teman yang lain selain yang lo bilang tadi ya. Kalau kayak raut wajah kita pun itu juga harus kelihatan semangat atau happy lah, biar para audiens gitu ya yang ngedengerin kita juga ke bawah suasana dan jadi semangat juga gitu. Iya bener banget. Selain itu kalau kita lagi berbicara depan umum nih ya, atau bahkan cuma lagi ngobrol biasa sama temen deket aja tuh, kita harus merhatiin kecepatan bicara kita, atau bisa disebut intonasi pas berbicara. Jadi nggak cuma berbicara doang, kita harus perhatiin nadanya, intonasinya, biar orang yang lagi ngobrol sama kita itu nangkep apa pesannya. Kalau kita bicara cepet-cepet dan terbelit-belit, orang juga akan susah nangkepnya gitu. Iya sih, itu juga penting banget. Apalagi kalau kita benar-benar mau ningkatin skill public speaking ya. Hal itu benar-benar penting banget. Tapi Nom, cara belajar supaya bisa pas gitu intonasi kalau ngomong tuh gimana ya? Ya caranya kita harus banyak-banyak latihan sendiri, Ji. Kayak kalau lagi ngomong tuh jangan bertele-tele yang tadi gue bilang, atau jangan diulang-ulang. Itu bikin audiens tuh ngerasa malas untuk dengerin kita. Jadi kita harus hindarin kata-kata yang jarang orang-orang tuh tahu. Jadi mereka nggak perlu mikir berkali-kali pas denger omongan kita. Pas kita nanti ngelakuin siaran atau kita lagi public speaking depan banyak orang, orang-orang nggak perlu nyari tahu kata-kata yang jarang orang dengerin itu gitu. Oh, oke, gue paham sih sekarang. Oh ya Nom, tapi kita sebagai komunikator yang baik itu nggak cuman harus bisa nguasain skill komunikasi atau pintar ngomong aja kan. Kita juga pasti harus bisa mahamin situasi dan konteks pembicaraan juga. Kalau itu harus banget sih, Ji. Seorang komunikator itu harus bisa jadi pendengar yang baik juga, harus bisa ngertiin bahasa tubuh orang lain, dan harus bisa ngerti lawan bicaranya tuh siapa. Misalnya pas mereka ngomongin topik yang ringan, akan terlihat dari postur tubuh yang santai, ada sedikit senyuman, atau kadang mereka ketawa kecil. Dengan memahami konteks pembicaraan, itu bisa juga ngebuat kita dapat merespon pesan yang disampaikan secara baik, dan pembicaraannya tuh nggak dilakukan kemana-mana gitu. Wah, ya juga ya Nom. Ternyata berkomunikasi itu isinya nggak cuman ngomong doang, tapi ada banyak banget hal yang harus kita pelajarin. Iya bener banget, Ji. Oh ya, lo suka ngukur kemampuan skill berkomunikasi lo gak sih? Gue tuh selalu ngerasa udah benar dan pede banget pas ngomong, tapi gue gak tahu menurut orang tuh gimana cara berkomunikasi gue. Kalau gue sih ya selalu pasti minta tanggapan atau enggak saran dari orang lain tentang kemampuan berkomunikasi gue. Misalnya kayak gue habis presentasi depan kelas, itu pasti gue selalu bakal nanya sama teman-teman kelas gue kayak gimana sih cara ngomong gue tadi, ada yang salah kah atau ada yang kurang apa, biar gue tuh bisa tahu ada cara penyampaian gue yang mungkin harus dibenerin atau enggak gitu. Oh gitu, gue jarang banget sih sebenarnya nanya ke orang lain tentang cara berkomunikasi gue. Next gue bakal lakuin apa yang lo bilang tadi deh. Oke, harus jangan sungkan gitu, karena kayak kalau kita cuma nilai cara berkomunikasi dari sudut pandang sendiri itu kadang susah, karena kan mereka juga kan pasti orang lain juga yang ngelihat sama ngedengerin kita. Jadi kalau omongan kita kecepatan atau bertele-tele, pasti tuh mereka notice gitu. Jadi mungkin nggak
nyaman juga kali yang ngedengarnya gitu. Iya benar juga sih Ji. Nanti gue akan terapin yang lo bilang tadi. Gue akan minta tanggapan ke orang lain mengenai cara berkomunikasi gue. Oh ya, selain itu ada tips lagi nggak mengenai cara ngelatih skill komunikasi yang baik? Kalau dari gue sih paling harus terus latihan buat ningkatin skill komunikasi. Mungkin bisa dengan latih dan terapin di aktivitas sehari-hari aja gitu. Terus kita juga harus pede. Misalnya nih di akhir kelas dosen minta kita buat ngejelasin materi yang habis dia jelasin. Nah, kalau bisa tuh kita angkat tangan paling pertama dan beraniin diri aja gitu buat langsung maju dan ngomong tentang apa yang lo dengar selama kelas tadi. Nah, dari hal kecil kayak gitu tuh bisa ningkatin percaya diri dan bangun skill komunikasi lo. Iya itu juga bisa ya Anji. Kadang kalau ditunjuk dosen tuh ya, pada suka langsung diem dan gak ada yang berani untuk maju. Padahal harusnya pede aja, karena itu bisa ngelatih kepercayaan diri kita dan bisa belajar public speaking di depan kelas, biar skill komunikasi kita tuh baik gitu. Dari hal-hal kecil, latihan depan kelas aja tuh sebenarnya bisa ngelatih kita cara berkomunikasi yang baik. Apalagi sebagai mahasiswi penyiaran, gue bakal lebih pede dan berani lagi sih. Secara kan anak penyiaran masa disuruh ngomong di depan kelas aja malu gitu. Oh ya Anji, selain cara ngelatih skill komunikasi nih ya, gue juga pengen nanya nih tentang gimana sih lo cara atur waktu di semester 3 yang hektik banget ini, kayak biar gak keteteran. Soalnya gue lagi struggle banget mengenai cara manage waktu yang baik gitu. Kalau itu sih solusinya gue biasanya lebih pakai atau lebih mengutamakan skala prioritas gitu ya. Biasanya sih gue prioritasin tugas kuliah dulu dan masuk di perkuliahan. Terus baru gue ngerjain tugas mungkin tugas yang lain kayak organisasi atau semacamnya. Dan yang terakhir baru gue meluangkan waktu buat main sama temen-temen atau kayak nongkrong sama temen-temen gitu. Jadi ya lo harus pinter bagi waktu aja gitu, nggak boleh ngerjain tugas mepet-mepet deadline gitu, atau enggak pas hari deadline-nya lo baru submit gitu. Bener banget Anji, gue tuh kalau tugas tuh suka mepet-mepet deadline gitu loh. Jadi gue keteteran sendiri. Mana gue kan anak PP ya, jadi gue jam tidur gitu-gitu gue jadi berantakan dan gue jadi suka telat. Terus kayak tugasnya ngumpulinnya di hari itu juga atau hamin berapa jam deadline, padahal harusnya bisa gue kerjain 3 hari sebelum deadline gitu. Iya sih, gue juga suka kayak gitu sih. Nanti gue bakal terapin skala prioritas yang tadi lo jelasin ke gue. Iya benar, harus banget dong. Nah, gak kerasa banget kita udah banyak ngebahas seputar komunikasi di penyiaran. Thank you ya Nom, udah banyak sharing ke gue tentang tips-tips buat ningkatin skill komunikasi. Wah iya, udah gak kerasa pembahasan kita udah habis. Thank you juga Lonji udah sharing ke gue tentang banyak hal dan ngasih tips-tips berguna tentang dunia perkuliahan. Makasih banget juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga podcast kita bisa ngasih banyak manfaat buat teman-teman yang dengerin ya. Thank you. Bye-bye. Duh Nom, gue lagi butuh banget bedak yang bisa ngecover pori-pori gue yang lumayan besar dan bisa cocok buat kulit gue yang kering. Karena ya apalagi sebagai perempuan gitu ya, ciwi-ciwi yang suka selain nongkrong-nongkrong keluar hangout sama teman-teman, biasanya gue sebagai mahasiswa di kelas penyiaran multimedia ya, itu gue sering banget nge-take video, sering banget syuting. Bahkan waktu itu juga kita pernah syuting buat praktek di lab TV yang dimana kameranya tuh bener-bener real gitu ya, sama kayak cahayanya bener-bener di mana-mana yang kayak kepampang banget jelas muka kita. Yang gue butuh banget itu sih bedak sama kayak cushion gitu yang bisa bikin muka gue kelihatan natural, glowing, tapi tetap nggak bikin dempul di kamera gitu. Kira-kira lo punya nggak sih rekomendasinya? Punya dong Ji, gue punya BB cushion Aqua Foundation dari Vanbo. Jadi ini itu double brightening effect cushion dan non comedogenic juga. Jadi kalau lo pakai ini, pori-pori lo bakal tersamarkan karena ini nge-coverage pori-pori, minimalisir pori-pori di kulit lo. Dan ini hasilnya ini flawless natural coverage
terus ngelembapin juga, dan gak nambahin komedo di muka lo. Terus ini tuh bener ngelembapin banget. Jadi anak-anak kuliahan terus cewek-cewek yang butuh cushion harus banget coba Fanbo ini karena ini bagus banget. Wah, Gue keren kasih banget buat sih. lo. Oh, makasih banget Dom. Next gue kayaknya bakal coba rekomen dari lo ini ya, cushion BB dari Fanbo. Oke.